Di sebuah sudut kota Nusantara Raya, berdiri gedung arsip berusia lebih dari seabad. Bangunannya tampak seperti penjaga masa lalu, dipenuhi bau kertas tua yang menyimpan ribuan cerita tak terungkap. Pada suatu malam berselimut hujan, seorang pustakawan bernama Sagara menemukan map kusam terselip di balik rak yang selama ini dianggap kosong. Cap merah di sampulnya memudar, namun tulisan "Project Sirius" masih terlihat jelas. Sagara membuka map itu perlahan. Di dalamnya terdapat salinan ijazah seseorang bernama Djoko Winata, tokoh penting yang kini memimpin negeri. Dokumen itu tak terlihat seperti salinan biasa, tinta pada cap resmi tampak mengubah warnanya secara aneh, seolah melawan usia kertas. Sagara mengangkat alis. Ia telah bertahun-tahun bekerja di arsip, namun belum pernah melihat tinta bereaksi seperti itu. Hatinya diliputi rasa penasaran. Ia menyalakan lampu meja kecil yang menerangi setiap detail tulisan. Huruf-hurufnya rapi, tanda tangan pejabat lama tertulis dengan goresan tegas. Namun cap institusi pendidikan tampak berbeda dari yang ia kenal. Ada garis halus yang seperti muncul terlambat, seakan baru terbentuk setelah dokumen itu bertahun-tahun tersimpan. Malam kian dingin, tetapi pikiran Sagara justru berputar cepat. Ia teringat kabar-kabar lama tentang arsip yang pernah diacak-acak saat krisis nasional beberapa dekade sebelumnya. Mungkinkah map ini salah satu yang selamat dari kekacauan itu? Atau justru sengaja disembunyikan oleh seseorang yang ingin melindungi sesuatu? Ia meraih kaca pembesar yang biasa dipakainya memeriksa catatan kuno. Ketika kaca itu menyentuh permukaan tinta cap, warna biru keunguan muncul sejenak sebelum menghilang lagi. Sagara terkejut. Fenomena itu memperkuat kecurigaannya bahwa ada teknologi khusus yang dipakai pada dokumen ini, teknologi yang tak mungkin digunakan oleh institusi biasa. Pustakawan itu memutuskan mencari nama Sirius yang tercetak di halaman belakang. Ia membuka buku referensi lama, menyisir daftar proyek pemerintah dari masa ke masa. Namun tidak ada catatan tentang inisiatif bernama Sirius. Nama itu seperti bayangan yang sengaja dihapus dari sejarah. Hujan di luar semakin deras. Guntur menggema, membuat rak kayu bergetar halus. Sagara sadar ia sedang memegang sesuatu yang bisa mengguncang negeri jika sampai bocor ke publik. Namun, ia juga tahu bahwa kebenaran tak pernah muncul secara kebetulan. Ada alasan mengapa map itu muncul pada malam penuh badai ini. Ia menutup dokumen itu dan menghembuskan napas panjang. Dalam benaknya muncul satu nama, Roy Suryatma, pakar telematika yang sering mengungkap kejanggalan dokumen digital dan fisik. Jika ada seseorang yang dapat menilai keaslian tinta aneh itu, dialah orangnya. Namun menghubungi Roy berarti menyeret dirinya ke urusan politik yang penuh badai. Sagara berjalan menuju jendela. Di bawah sana, lampu kota berpendar seperti lautan bintang. Ia menyadari dirinya berada di titik awal sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dokumen sekolah. Misteri ini bisa membuat publik bertanya-tanya, menggiring perhatian seluruh negeri ke arah yang belum pernah terpikirkan. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memasukkan map itu ke dalam tas kecil dan mematikan lampu gedung arsip. Keputusannya sudah bulat, ia akan menyerahkan dokumen itu kepada seseorang yang bisa mengungkap rahasia tinta tersebut. Walau tidak tahu apa yang menunggunya, ia merasa bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya. Dengan mantel basah terkena percikan hujan, Sagara meninggalkan gedung arsip tua, membawa serta sebuah dokumen yang kelak akan menyalakan api polemik, api yang akan menyentuh istana, ruang sidang, hingga layar kaca seluruh negeri. Roy Suryatma sedang menghabiskan malamnya dengan menata ulang peralatan analisis ketika pintu ruang kerjanya diketuk. Cepat, ia tidak mengharapkan tamu pada jam segelap itu. Saat pintu dibuka, Sagara berdiri di ambang, basah kuyup namun membawa tas kecil yang dijaga seperti benda suci. Tanpa banyak basa-basi, ia menyerahkan map kusam itu kepada Roy. Roy membuka map tersebut dan raut wajahnya berubah dalam hitungan detik. Setiap simbol pada ijazah Djoko Winata tampak mengundang tanda tanya besar di benaknya. Goresan tanda tangan terlihat autentik, tetapi cap resmi memantulkan warna samar yang tidak pernah ia temui dalam dokumen modern. Ini menarik, gumamnya, meski matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan. Ia mengambil lampu sorot ultraviolet kecil dan mengarahkan cahaya itu ke permukaan dokumen. Warna berbeda muncul di beberapa bagian, membentuk pola lingkaran besar yang tidak terlihat dalam cahaya biasa.
Pola itu tampak seperti kode lama, mungkin tanda autentikasi generasi awal yang hanya dikenali oleh sedikit ahli arsip. Namun pola yang terbentuk tidak utuh, seperti ada bagian yang hilang atau sengaja dihapus. Sagara menunggu dengan cemas. Setiap gerakan Roy diamatinya dengan saksama, berharap pakar itu mampu mengurai misteri tinta aneh tersebut. Namun semakin lama Roy meneliti, semakin kusut ekspresi wajahnya. Ada sesuatu dalam dokumen itu yang tidak sesuai dengan teori yang ia pelajari selama puluhan tahun. Roy kemudian menempelkan kaca digitalnya ke dokumen, menyisir setiap titik tinta dengan algoritma pemetaan warna. Hasil pemindaian menciptakan peta spektrum rumit yang dipenuhi garis tak lazim. Biasanya, tinta lama menua secara konsisten, tapi yang satu ini menunjukkan pola usia yang berbeda-beda dalam satu halaman. Sebagian tinta tampak lebih muda dari bahan kertasnya. Ada dua kemungkinan, ujar Roy akhirnya, menutup kacanya perlahan. Entah tinta ini berasal dari teknologi yang sangat canggih untuk masa itu, atau ada sesuatu yang mengubah struktur tintanya setelah dokumen ini dibuat. Penjelasan itu membuat Sagara merinding, karena kedua kemungkinan sama-sama membuka pintu pada misteri besar. Roy berjalan mondar-mandir, mencoba menyusun kalimat yang pantas. Namun pikirannya sendiri bergulat dengan kejanggalan yang belum ia mengerti. Ia merasa seperti sedang membaca dokumen yang menolak untuk dibaca, seolah setiap detail memancing pertanyaan baru. Ketidaksesuaian antara usia kertas dan usia tinta membuat analisisnya semakin kabur. Setelah beberapa lama, Roy menutup map itu rapat-rapat. Saya tidak bisa menyimpulkan apapun malam ini, katanya. Kalau saya berbicara tanpa kepastian, publik bisa terseret arus spekulasi. Namun Sagara memahami bahwa Roy justru semakin penasaran. Diamnya pakar itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang jauh lebih rumit dari dugaan awal. Akhirnya Roy mengusulkan satu hal, membawa dokumen itu ke laboratorium arsip negara keesokan paginya, tempat ia bisa mengakses peralatan berpresisi tinggi. Namun langkah itu penuh risiko. Jika dokumen sampai dilihat seseorang yang tidak tepat, rumor bisa menyebar sebelum analisis lengkap dilakukan. Sagara hanya bisa mengangguk, sadar bahwa mereka telah memasuki arus yang tak mungkin dihentikan. Di luar, hujan mulai mereda tapi angin malam masih menusuk. Sagara merasa lega karena setidaknya dokumen itu kini berada di tangan seseorang yang bisa membacanya. Namun ia juga merasakan kegelisahan aneh, seperti sedang memulai perjalanan jauh yang belum terlihat ujungnya. Roy, di sisi lain, tampak seperti ilmuwan yang baru saja menemukan teka-teki paling membingungkan dalam kariernya. Sebelum Sagara pulang, Roy memandangnya dengan serius. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan cerita pada siapapun, ujarnya. Dokumen seperti ini bisa mengubah banyak hal, dan perubahan seperti itu biasanya memicu kegaduhan. Sagara mengiyakan, meski suara hatinya bertanya-tanya apakah kediaman mereka mampu menahan badai yang mungkin datang. Ketika Sagara keluar dan pintu ruang kerja ditutup kembali, Roy menatap map itu sejenak. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya memegang dokumen lama, ia memegang kunci menuju polemik yang dapat mengguncang istana, parlemen, bahkan seluruh negeri. Dengan napas panjang, ia bersiap menghadapi hari esok yang penuh ketidakpastian. Keesokan paginya, Roy Suryatma tiba di laboratorium arsip negara dengan langkah cepat. Ia membawa map misterius itu di dalam kotak pengaman transparan. Petugas keamanan yang mengenalnya hanya mengangguk, tak menanyakan apapun, namun tatapan mereka memancarkan rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Roy tak memedulikan itu, pikirannya sepenuhnya tertuju pada tinta yang menolak memberikan jawaban. Begitu memasuki ruang analisis, ia menyalakan perangkat pemindai berlapis sensor mikro. Sagara datang menyusul beberapa menit kemudian, terlihat lebih tegang dibanding malam sebelumnya. Mereka berdua berdiri di depan meja logam, menyaksikan mesin mengurai struktur bahan dokumen hingga level yang tak terlihat mata manusia. Garis-garis grafik muncul di layar, namun alih-alih memberi kejelasan, data itu justru menambah kebingungan. Tim teknis laboratorium ikut memperhatikan dari kejauhan. Beberapa dari mereka mendekat ketika mesin mendeteksi anomali pada bagian cap. Garis spektrum yang biasanya stabil terlihat loncat tak beraturan, menciptakan bentuk menyerupai gelombang yang belum pernah muncul dalam analisis dokumen lama. Bahkan sensor suhu menunjukkan perubahan kecil, seolah tinta itu bereaksi terhadap sinar pemindai.
Roy mencoba menahan kegelisahan. Ia mengganti sudut pemindaian, namun setiap percobaan memunculkan pola yang makin rumit. Sagara berulang kali menatapnya, berharap ada penjelasan yang masuk akal. Namun Roy hanya menggeleng perlahan, menandakan bahwa kejanggalan ini jauh melampaui logika standar arsip negara. Tepat saat proses analisis memasuki tahap ketiga, pintu laboratorium terbuka keras. Seorang pejabat hukum memasuki ruangan dengan rombongan staf. Ia mengumumkan bahwa sebuah sidang darurat telah dijadwalkan hari itu juga, sehubungan dengan laporan anonim mengenai dugaan kejanggalan ijazah presiden. Kabarnya, media sudah mencium aroma kasus dan sedang menunggu di luar gedung. Kabar itu membuat suasana laboratorium berubah drastis. Sagara menatap Roy dengan rasa bersalah karena ia sadar hanya mereka berdualah yang mengetahui sumber laporan itu. Roy menghela napas berat, menyadari bahwa mereka sudah tak punya waktu untuk analisis lebih rinci. Jika sidang dimulai tanpa kesimpulan kuat, situasi bisa menjadi kacau. Roy memutuskan membawa dokumen itu ke ruang sidang sebagai bahan presentasi. Ia tahu kehadirannya tak akan menenangkan siapapun, namun menghindar hanya akan memperparah keadaan. Sagara menemaninya, meski langkahnya terasa berat. Mereka melangkah keluar dari laboratorium seperti dua saksi yang membawa rahasia besar menuju panggung publik. Sesampainya di gedung sidang, kerumunan wartawan bersorak memanggil nama Roy dengan pertanyaan yang berdesakan. Roy tetap diam, menjaga ekspresi tenang meski pikirannya bagaikan pencampur badai. Sagara berdiri di belakangnya, berharap tidak ada yang mengenali wajahnya dari laporan anonim yang mungkin telah beredar. Ruangan sidang sudah penuh. Hakim ketua duduk tegak, para anggota parlemen duduk di sisi kiri dan kanan, sementara tim penasihat presiden menunggu dengan wajah tegang. Ketika Roy dipanggil maju, seluruh ruangan mendadak hening. Sorot mata puluhan orang mengarah padanya, memaksa setiap kata yang akan keluar dari mulutnya menjadi bahan pembicaraan nasional. Roy memulai presentasi dengan suara stabil. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut mengandung tinta dengan sifat yang tak lazim. Namun ketika ia menampilkan hasil spektrum, grafik-grafik itu justru berubah di layar besar, persis seperti saat analisis sebelumnya. Gelombang aneh itu membuat seluruh hadirin terperangah. Beberapa anggota parlemen saling berbisik, menebak apakah perubahan itu menunjukkan pemalsuan atau justru teknologi autentikasi kuno. Hakim meminta Roy menjelaskan kesimpulannya, tetapi Roy hanya menatap grafik yang terus bergerak. Ia tahu bahwa apapun jawabannya bisa menimbulkan reaksi besar. Saya tidak bisa memberikan keputusan final tanpa analisis menyeluruh, katanya akhirnya. Kalimat itu memicu gemuruh di ruangan. Sebagian marah, sebagian bingung, sebagian justru semakin curiga. Sidang yang dimaksudkan untuk memberi jawaban justru melahirkan kerumunan pertanyaan baru. Ketidakjelasan Roy membuat proses hukum berubah menjadi perdebatan panjang. Hakim menunda sidang sambil menjadwalkan pemeriksaan lanjutan, dan seluruh negeri pun menunggu dengan napas tertahan, sementara polemik mulai membesar seperti badai yang belum mencapai puncak. Presiden Joko Widodo menerima kabar mengenai sidang darurat itu saat berada di ruang kerjanya. Berkas laporan menumpuk di meja, namun perhatian seluruh staf justru tertuju pada isu satu lembar ijazah yang tiba-tiba mencuri panggung politik. Alih-alih panik, Joko Widodo membuka jendela besar, memandangi taman istana seakan tak ada badai yang tengah bergulung di luar. Ketenangan wajahnya membuat para penasihat bingung. Seorang ajudan masuk dengan langkah gugup, melaporkan bahwa media nasional telah menempatkan kasus itu sebagai berita utama. Joko Widodo hanya mengangguk pelan. Berita selalu bergerak lebih cepat daripada fakta, ujarnya tenang, seolah sudah mengenal pola dunia politik yang tak pernah berhenti berputar. Ajudan itu terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Penasihat hukum kemudian datang dengan setumpuk dokumen referensi, mencoba menyusun argumen untuk menghadapi sidang berikutnya. Namun sebelum ia sempat berbicara panjang, Joko Widodo mengangkat tangan. Saya sudah melalui sekolah, saya lulus, saya bekerja, dan itu cukup bagi saya. Kalau ada yang ingin tahu lebih, mereka akan tahu pada waktunya. Kalimat itu menegaskan bahwa ia tidak ingin terjebak dalam drama yang berkembang. Di luar gedung istana, para jurnalis menunggu pernyataan resmi. Mereka berharap presiden memberi komentar yang dapat menenangkan publik atau setidaknya menjelaskan posisinya. Tetapi tidak ada konferensi pers yang dijadwalkan. Keheningan istana justru menambah rasa penasaran masyarakat,
membuat berbagai spekulasi liar bermunculan. Sementara itu, di ruang kerja pribadi, Djoko Winata membuka laci kecil tempat ia menyimpan beberapa dokumen masa mudanya. Ia melihat potongan koran lama, foto-foto kegiatan sekolah, dan surat kelulusan yang disimpan rapi. Semua itu mengingatkannya pada masa sebelum politik mencampuri setiap aspek hidupnya. Namun ia segera menutup kembali laci itu, menyadari bahwa nostalgia tidak membantu mengatasi badai politik. Ketika rapat darurat dimulai, beberapa menteri hadir dengan raut wajah khawatir. Mereka membahas dampak politik yang mungkin muncul jika isu ijazah terus berkembang. Namun Djoko Winata tidak menunjukkan kegelisahan. Ia hanya meminta mereka fokus bekerja seperti biasa. Negeri ini punya masalah lain yang lebih penting daripada debat tinta, katanya, memecah ketegangan ruangan. Salah satu menteri berani bertanya apakah presiden ingin mengajukan klarifikasi langsung di sidang. Djoko Winata tersenyum tipis, lalu menjawab, jika saya masuk ke arena, perdebatan tidak akan berakhir. Biarkan proses berjalan. Saya hanya harus memastikan saya tidak berkata sesuatu yang akan memperbesar kebingungan. Jawaban itu membuat seluruh meja rapat terdiam. Meski terlihat tenang, Djoko Winata paham bahwa kasus ini tidak bisa diremehkan. Ia mengetahui reputasinya dipertaruhkan. Namun ia juga percaya bahwa kebenaran tidak bisa diubah oleh keberisikan opini. Selama dokumen itu asli, waktu akan membawa jawabannya. Keyakinan itu membuatnya tetap berdiri tegak meski dipaksa menghadapi keributan politik yang tak diundang. Menjelang sore, seorang staf senior menyampaikan laporan bahwa sidang telah ditunda dan Roy Suryatma belum memberikan keputusan final. Djoko Winata menarik napas panjang. Ia sudah menduga bahwa Roy akan kesulitan memberi jawaban pasti. Dokumen yang ditemukan Sagara itu memang tidak biasa, bahkan dirinya sendiri tidak mengetahui teknologi apa yang digunakan pada masa itu. Di tengah suasana tegang, Djoko Winata meninggalkan ruang rapat dan pergi ke taman belakang. Ia berjalan menyusuri jalur batu, mendengarkan suara air mancur yang menenangkan. Di balik ketenangan itu, ia merasakan bahwa bidang politik negeri ini akan berubah selama beberapa waktu ke depan. Namun ia memilih untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Ketika matahari mulai tenggelam, ia bersiap menghadapi hari berikutnya yang pasti membawa tekanan baru. Namun ia tetap melangkah dengan kepala tegak, menunjukkan keteguhan seorang pemimpin yang tidak mudah digoyahkan. Sebab baginya, badai bukan alasan untuk berhenti berjalan, badai justru menguji seberapa kuat seseorang mampu bertahan. Hari sidang kedua tiba dengan suasana jauh lebih kacau dibanding pertemuan sebelumnya. Gedung Mahakota dipadati wartawan dari berbagai penjuru negeri, membawa kamera dan mikrofon seolah menantikan drama besar. Roy Suryatma melangkah pelan menuju pintu masuk, merasakan tekanan yang tidak pernah ia alami sepanjang kariernya. Setiap sorot kamera terasa seperti tatapan yang menuntut jawaban. Di dalam ruang sidang, hakim ketua terlihat lebih tegang daripada sebelumnya. Ia telah mendengar isu mengenai proyek Sirius dan hilangnya fragmen autentikasi dari dokumen Djoko Winata. Sidang hari itu dijadwalkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan laboratorium, meski semua pihak tahu kesimpulan akhir masih jauh. Ruangan dipenuhi berbagai perwakilan politik yang sama-sama ingin mengambil keuntungan dari polemik tersebut. Ketika Roy maju sebagai saksi ahli, keheningan langsung menyelimuti ruangan. Ia membuka map itu perlahan, sambil menarik napas panjang. Dokumen tersebut kini berada dalam pelindung suhu khusus agar pola tinta tidak berubah terlalu cepat. Tetapi justru saat ia menggeser pelindung itu, warna cap kembali memudar lalu muncul dengan rona berbeda. Beberapa orang langsung berbisik penasaran. Hakim meminta Roy menjelaskan fenomena itu, dan Roy berusaha menyampaikan detail teknis tanpa membuat suasana semakin panas. Namun semakin panjang penjelasannya, semakin terlihat bahwa ia sendiri belum memahami sepenuhnya sifat tinta yang digunakan. Ia memaparkan reaksi suhu, pola bercahaya, dan hilangnya fragmen autentikasi, tetapi setiap kalimat justru memunculkan pertanyaan baru di benak pendengar. Seorang anggota oposisi berdiri dan bertanya dengan suara lantang, jadi, apakah dokumen ini asli atau tidak? Pertanyaan itu mengiris udara, memaksa Roy menjawab sesuatu yang belum ia pahami. Roy menatap grafik yang terus berubah pada layar besar, lalu kembali pada dokumen yang tampak seperti memiliki kehidupannya sendiri.
Saya belum bisa menyatakan keaslian secara mutlak, ujarnya hati-hati. Namun jawaban itu segera menimbulkan keributan. Perwakilan oposisi menuduh pemerintah menyembunyikan proyek rahasia, sementara pendukung presiden menuding oposisi menyalahgunakan data belum lengkap. Hakim mengetuk meja berkali-kali, tetapi suara gaduh terus berlanjut. Roy berdiri terpaku, merasa dirinya menjadi pusat badai yang tidak ia sengaja hidupkan. Sagara duduk di baris belakang, menyaksikan Roy terseret oleh pertanyaan yang semakin rumit. Pustakawan itu tahu Roy bukan orang yang mudah goyah, namun hari ini ia tampak terlalu terbebani oleh ekspektasi publik. Sagara sendiri merasa bersalah, mengingat dialah yang pertama kali membawa dokumen itu ke tangan Roy. Namun kini semuanya sudah terlanjur berjalan, tak mungkin lagi ditarik kembali. Ketika situasi mulai mereda, hakim meminta Roy memberikan rekomendasi langkah selanjutnya. Tanpa ragu, Roy menyarankan pemeriksaan mendalam di Pusat Arsip Internasional, tempat teknologi autentikasi generasi lama disimpan. Ia menegaskan bahwa sidang tidak boleh memutuskan sebelum seluruh data terhimpun. Saran itu disambut reaksi beragam, ada yang menganggapnya bijak, ada yang menilai itu cara halus untuk mengulur waktu. Di tengah keributan itu, seorang penasihat presiden berdiri memberikan pernyataan tambahan. Ia menyebut bahwa Jokowinata tak terlibat dalam proyek Sirius dan hanya menjadi korban sistem yang sudah lama ditinggalkan. Pernyataan itu membuat ruangan semakin panas, karena sebagian pihak menganggapnya pembelaan yang terlalu dini. Namun penasihat itu tetap teguh dengan argumennya. Roy kembali duduk, tetapi pikirannya tidak berhenti berputar. Ia menyadari bahwa apapun yang ia katakan akan dipelintir untuk kepentingan politik. Ia hanya ingin menemukan kebenaran ilmiah, namun kini ia terjebak dalam pusaran opini yang tak dapat ia kendalikan. Beban itu membuat bahunya terasa berat, seakan ia sedang membawa seluruh negara di punggungnya. Saat sidang ditutup sementara, Roy berjalan keluar dengan langkah lelah. Wartawan menghampirinya, namun ia hanya menunduk, tak ingin memberikan pernyataan apapun. Ia tahu kata-katanya dapat menjadi bensin bagi api polemik. Sagara menghampirinya dan berusaha memberikan kekuatan dengan senyum tipis. Kita belum selesai, kata Sagara pelan. Roy mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai. Sidang masih panjang, dan setiap bab berikutnya akan menentukan apakah dokumen itu akan menjadi bukti keaslian masa lalu atau justru membuka luka sejarah yang selama ini tertidur. Sejak sidang pertama berakhir dengan kebingungan, Laboratorium Arsip Negara terus berusaha memecahkan anomali yang muncul pada tinta ijazah. Para peneliti bekerja hingga larut malam, namun hasilnya selalu tidak konsisten. Setiap kali mereka memindai bagian cap, pola gelombang berubah seolah tintanya memiliki reaksi alami terhadap cahaya tertentu. Fenomena itu membuat banyak analis frustasi. Pada hari keempat, seorang ahli mikrokimia menemukan petunjuk baru. Ia memperhatikan bahwa sebagian tinta hanya berubah ketika suhu ruangan turun di bawah angka tertentu. Ketika ia menurunkan suhu secara perlahan, warna cap kembali memudar lalu muncul bentuk bercahaya yang menyerupai kode internal arsip generasi awal. Kode tersebut mengarah pada proyek rahasia yang pernah dihapus dari daftar publik. Penemuan itu langsung mengguncang tim riset. Mereka segera mencari arsip tentang kode tersebut, namun seluruh catatan mengenai proyek Sirius menghilang dari sistem digital. Seolah ada seseorang yang pernah menyapu bersih keberadaannya bertahun-tahun lalu. Keanehan ini membuat mereka menduga bahwa dokumen milik Jokowinata terhubung dengan inisiatif pemerintah di masa lampau yang tak pernah diumumkan. Pada saat yang sama, Sagara yang mendengar kabar itu merasa hatinya semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa map yang ditemukannya bukan sekadar dokumen sekolah biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sengaja disembunyikan. Namun ia tidak tahu apakah penyembunyian itu dilakukan untuk melindungi seseorang atau justru untuk menutupi operasi gelap di balik layar sejarah. Roy Suryatma dipanggil kembali ke laboratorium untuk melihat hasil analisis terbaru. Ketika ia menyaksikan pola bercahaya itu muncul, ia seketika terdiam. Baginya, pola tersebut tidak tampak seperti rekayasa pemalsuan, melainkan sistem autentikasi tingkat tinggi yang digunakan pada masa pemerintahan sebelum reformasi besar. Hanya sedikit pihak yang tahu cara membuatnya, dan lebih sedikit lagi yang tahu bagaimana cara memeriksanya. Namun hasil itu bukan tanpa konsekuensi.
Tim riset menemukan bahwa sebagian pola autentikasi tampak tidak utuh, seperti ada fragmen yang hilang. Hilangnya fragmen itu dapat disebabkan oleh kelembapan ekstrim di gedung arsip, atau karena seseorang sengaja menghapus bagian tertentu. Kedua kemungkinan sama-sama menimbulkan risiko politik yang besar jika dipublikasikan kepada umum. Di gedung parlemen, kabar mengenai penelitian itu bocor secara tak sengaja ketika seorang staf laboratorium terdengar berbicara melalui telepon. Informasi tersebut menyebar cepat dan ditangkap oleh politisi oposisi yang segera memanfaatkannya. Mereka menuduh pemerintah menutupi proyek lama yang berisi eksperimen administrasi pendidikan, menjadikan isu ijazah semakin panas. Ketika berita ini sampai ke telinga Joko Winata, ia hanya menghela napas pelan. Ia sudah menduga bahwa nama Sirius akan muncul. Ia mengenal proyek itu secara samar, karena pernah mendengar cerita dari pejabat senior saat ia muda. Namun ia tidak pernah berpikir bahwa dokumen miliknya termasuk dalam program uji coba keamanan arsip yang saat itu dirahasiakan demi menghindari manipulasi politik. Roy kemudian dipanggil ke ruang pertemuan tertutup di gedung kejaksaan. Beberapa pejabat ingin mendengar langsung analisisnya sebelum sidang kedua digelar. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut mungkin berasal dari masa ketika pemerintah menggunakan sistem tinta eksperimental. Namun ia juga mengingatkan bahwa tanpa fragmen autentikasi yang hilang, kesimpulan final sulit dicapai. Pejabat yang hadir tampak tidak puas dengan jawaban itu. Mereka mendesak Roy memberikan kesimpulan yang lebih tegas, tetapi Roy menolak memberikan penilaian tergesa-gesa. Ia tahu betul bahwa satu kata keliru dapat memicu krisis nasional. Kekerasan politik bisa terjadi jika publik menganggap dokumen itu palsu, dan kekacauan dapat meletus jika mereka percaya pemerintah pernah menjalankan proyek misterius yang tidak diumumkan. Sagara yang ikut duduk di sudut ruangan merasakan kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia merasa bersalah karena menjadi awal dari semua kegaduhan ini. Namun di sisi lain, ia percaya bahwa kebenaran harus ditemukan, meski jalannya penuh risiko. Di kepalanya muncul bayangan mengenai map kusam itu, sebuah benda kecil yang mampu mengguncang seluruh negeri. Ketika pertemuan berakhir, Roy, Sagara, dan para pejabat menyadari satu hal penting, sidang berikutnya akan menentukan arah cerita ini. Apakah negara akan melihat ini sebagai bagian dari sejarah yang terlupakan, atau sebagai skandal besar yang mengancam legitimasi presiden? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban dari babak berikutnya. Ketika pagi baru menyingsing, gedung pengadilan sudah dipenuhi awak media yang menunggu perkembangan terbaru. Kabar mengenai keberadaan berkas misterius yang membuat sidang sebelumnya tertunda menyulut kegaduhan yang belum mereda. Semua orang ingin tahu siapa pengirimnya dan mengapa dokumen itu muncul di detik terakhir. Suasana yang tegang terasa bahkan sebelum sidang dimulai, seolah seluruh ruangan menyadari akan ada kejutan besar yang menanti. Roy Suryo datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat namun matanya terus berkeliling, mencermati setiap sudut ruangan. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang menyiapkan pelarian terakhir, atau setidaknya sebuah rencana cadangan yang selama ini dirahasiakan. Langkahnya terhenti, ketika melihat dua petugas mendekat sambil membawa map merah dengan segel resmi. Tanpa suara, ia menelan ludah, menyadari bahwa dirinya tidak lagi bisa menghindar. Hakim ketua memasuki ruangan bersamaan dengan derakan pintu yang bergema kuat. Semua orang berdiri, namun ketegangan yang menghimpit membuat tubuh-tubuh itu terasa kaku. Ketika semua duduk kembali, hakim ketua langsung mengarahkan pandangannya kepada Roy seolah ingin menembus lapisan-lapisan kebohongan yang selama ini dibangun. "Saudara Roy," ucap hakim ketua, suaranya tenang namun berwibawa, "hari ini kita akan membahas berkas yang muncul kemarin. Kami telah memeriksa keasliannya, dan hasilnya sangat menarik." Kalimat itu membuat seluruh ruangan seperti terhenti. Kamera-kamera menyala, mikrofon didorong ke arah meja persidangan, dan beberapa orang bahkan menahan napas. Roy memalingkan wajah sesaat, seolah ia tengah menyusun kalimat di kepalanya. Namun sebelum ia sempat berbicara, hakim ketua membuka map merah tersebut dan mengangkat sebuah lembaran yang berisi tulisan tangan dengan tinta hitam pekat. Lembar itu terlihat tua, namun stempelnya masih jelas, seakan baru saja ditekan. "Dokumen ini," lanjut sang hakim, "menyatakan bahwa ada pihak tertentu yang mencoba memalsukan data akademik tokoh nasional untuk tujuan politik." Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan.
Beberapa wartawan bersandar ke depan, berusaha menangkap setiap detail. Roy menunduk lebih dalam, jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme tak teratur. Gerakannya itu membuat banyak mata menatapnya curiga, termasuk pengacara yang duduk tepat di sampingnya. Sang pengacara tampak gugup karena ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jaksa penuntut kemudian berdiri dan menunjukkan foto hasil investigasi terbaru. Foto itu menampilkan seseorang yang sedang memanipulasi data digital, namun wajahnya samar dan latar belakangnya tidak jelas. Meski demikian, siluet tubuhnya sangat mirip dengan figur yang selama ini sering muncul dalam pusaran kontroversi tersebut. Kami belum bisa memastikan identitas, namun kemiripan gestur ini mengarah kepada seseorang yang sering muncul dalam kasus ini, ujarnya sambil menatap Roy tajam. Roy terlonjak kecil, lalu menarik napas panjang. Ia mencoba berbicara, namun suaranya patah di tengah jalan. Yang mulia, saya rasa ada hal yang harus saya jelaskan, ucapnya akhirnya, walau terdengar sangat dipaksakan. Kata-katanya justru membuat suasana semakin panas, karena publik telah menunggu pengakuan yang tak kunjung datang. Hakim mengangguk ringan, memberi kesempatan. Namun sebelum Roy sempat membuka kalimat berikutnya, pintu samping ruang sidang terbuka perlahan. Seorang pria berjas gelap masuk sambil membawa koper kecil yang tampak berat. Keberadaannya membuat semua orang berdiri spontan, termasuk jaksa yang terlihat terkejut. Pria itu dikenal sebagai penyidik independen yang sangat jarang muncul di ruang publik. Penyidik tersebut menyerahkan koper itu kepada hakim, lalu berbisik singkat. Sang hakim mengangguk, kemudian membuka koper di atas meja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan data berlapis segel metal. Semua orang tahu bahwa benda seperti itu tidak akan dibawa kecuali berisi sesuatu yang sangat penting. Bahkan kamera televisi melakukan zoom otomatis untuk memperlihatkan detail segel tersebut. Ketika perangkat itu diletakkan di tengah meja, Roy memejamkan mata seolah menyesali sesuatu. Rautnya berubah panik, berbeda jauh dari sikap keras kepala yang ia tunjukkan sejak awal kasus. Ia tahu bahwa benda kecil itu bisa membongkar seluruh narasi yang ia pertahankan selama berbulan-bulan. Namun ia juga tahu bahwa membiarkannya terbuka sama saja seperti menandatangani kehancurannya sendiri. Hakim mengetuk palu sekali. Sidang kita hari ini belum berakhir, namun sebelum data dari perangkat ini dianalisis secara menyeluruh, kami akan menunda proses persidangan selama 1 jam. Keputusan itu membuat seluruh ruangan riuh seketika. Beberapa orang sudah mulai berspekulasi, sementara awak media berdesakan keluar untuk mengirim kabar terbaru. Roy tetap duduk, tidak bergerak sedikit pun. Tubuhnya gemetar halus, dan tatapannya kosong menatap meja kayu yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak kasus ijazah palsu itu mencuat, ia tampak benar-benar kehilangan arah. Di luar ruang sidang, dunia menunggu, dan bab berikutnya seakan menjadi pintu menuju kebenaran yang tak bisa lagi ia hindari. 1 jam waktu penundaan terasa jauh lebih panjang bagi Roy dibandingkan siapapun di gedung pengadilan. Ia duduk terpaku, dengan telapak tangan yang dingin dan mata yang tak mampu fokus pada apapun. Di luar ruangan, suara reporter yang bersahutan terdengar seperti gema yang menekan dadanya semakin kuat. Semua menunggu, apakah perangkat yang baru dibuka itu akan mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikannya. Ketika palu hakim kembali diketuk, ruangan menjadi hening dalam sekejap. Para petugas membawa masuk layar besar yang akan menampilkan hasil analisis dari perangkat penyimpanan tersebut. Jaksa, pengacara, dan bahkan para pengamat hukum yang berada di kursi belakang menahan napas, sadar bahwa rekaman apapun yang ditemukan akan menjadi titik akhir drama besar yang berlarut-larut ini. Seorang ahli forensik digital tampil ke depan, membawa laporan yang sudah dikonfirmasi keasliannya. Ia memasang kacamata tipis, lalu menyiapkan remote untuk memutar data yang tersimpan. Yang mulia, ucapnya pelan namun jelas, perangkat ini menyimpan rekaman percakapan yang berlangsung beberapa bulan sebelum kasus ini mencuat. Rekaman tersebut berisi diskusi mengenai manipulasi dokumen akademik untuk kepentingan tertentu. Layar menyala, suara statis terdengar sebentar, lalu berganti dengan percakapan samar yang perlahan menjadi jelas. 2 suara terdengar berdiskusi mengenai penyusunan dokumen palsu, teknik perhitungan digital, dan cara mengaburkan jejak. Walau wajah perekrutnya tidak tampak,
intonasi salah satu suara sangat mirip dengan seseorang yang sudah lama menjadi pusat perhatian di meja persidangan itu. Para penonton menatap Roy hampir bersamaan. Roy menelan ludah keras, namun tidak berkata apapun. Pengacaranya mencoba menenangkan, tetapi getaran halus pada bahu Roy mengungkapkan rasa takut yang tak mampu ia sembunyikan lagi. Ia tahu rekaman seperti itu bukan sesuatu yang bisa disangkal dengan retorika, apalagi dengan sikap keras kepala seperti sebelumnya. Hakim mengarahkan pertanyaan langsung kepada Roy. Apakah saudara ingin memberikan penjelasan atas kemiripan suara tersebut? Tanya sang hakim. Suaranya tidak keras, namun tekanan moralnya mengalir kuat. Roy mengangkat wajah perlahan, mencoba mencari celah untuk membela diri. Tetapi dalam sekejap, ia sadar bahwa segala celah itu sudah tertutup rapat sejak perangkat penyimpanan itu dibuka. Keringat mengalir di pelipisnya. Yang mulia, saya ingin mengajukan waktu untuk memeriksa rekaman itu lebih lanjut, ucapnya terbata. Ruangan langsung riuh oleh suara ketidakpuasan. Banyak orang merasa itu hanya upaya mengulur waktu seperti yang sering ia lakukan pada sidang-sidang sebelumnya. Hakim mengetuk palu untuk meredam kekacauan, meski jelas keputusannya sudah bulat. Permintaan ditolak, ucap hakim tegas. Rekaman ini telah diverifikasi oleh 3 ahli. Tidak ada indikasi manipulasi. Kami akan melanjutkan ke kesimpulan perkara hari ini. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan seperti dentuman keras yang menandai berakhirnya sebuah era kebohongan yang berkepanjangan. Roy memejamkan mata, menyadari bahwa permainan sudah selesai. Jaksa penuntut berdiri sambil membawa dokumen tuntutan akhir. Ia memaparkan urutan bukti yang mengarah pada keterlibatan Roy dalam produksi narasi palsu tentang ijazah Jokowi. Setiap poin disampaikan dengan bahasa lugas dan terstruktur, memperkuat gambaran bahwa tindakan tersebut bukan kesalahan kecil, melainkan skema terencana yang mengacaukan kepercayaan publik selama berbulan-bulan. Ketika giliran pembela berbicara, pengacara Roy hanya bisa memohon keringanan dengan alasan tekanan emosional dan kekhawatiran terhadap keselamatan kliennya. Namun argumen itu terasa hambar di hadapan bukti yang begitu kuat. Hakim mendengarkan dengan sabar, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa keputusan sudah berada di ujung pena. Palu diketuk 3 kali. Pengadilan memutuskan, ucap hakim, membuat semua orang membisu. Saudara Roy terbukti terlibat dalam penyebaran dan penguatan narasi mengenai dokumen akademik palsu. Hukuman akan dibacakan setelah jeda singkat. Meski kalimat itu belum lengkap, semua orang sudah tahu babak akhir telah tiba. Roy jatuh bersandar pada kursinya, lemas seperti seseorang yang kehilangan seluruh tenaga. Tatapannya kosong, seakan melihat seluruh konsekuensi menghampirinya sekaligus. Di luar ruang sidang, dunia telah menunggu keputusan itu dengan penuh emosi, dan riuhnya tampak membesar setiap detik. Saat petugas mengawal Roy keluar ruangan untuk menunggu pembacaan vonis, langkahnya goyah. Kisah panjang yang ia pertahankan dengan segala cara akhirnya runtuh juga. Pintu kayu besar tertutup, dan gema langkahnya menghilang di lorong sempit yang menuju ruang tahanan sementara, tempat di mana ia harus menghadapi kenyataan yang tak lagi bisa ia sangkal.